Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang kepala desa di Serang, Banten tewas setelah disuntik oleh seorang mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Banten. Korban yang merupakan kepala desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, tewas setelah disuntik jarum di punggung oleh mantri. Salamunasir meregang nyawa dalam perjalanan menuju ke RSUD Banten. Pada Senin dini hari tadi, tim forensik RSUD Banten bersama tim Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan otopsi pada jenazah Salamunasir untuk memastikan penyebab tewasnya. Jenazah Salamunasir dimakamkan di tempat pemakaman umum Kampung Beji, Desa Curug Goong. Saat ini kepolisian sudah memeriksa terduga pelaku dan sejumlah saksi. Siap. Banyak pertanyaan yang muncul pemirsa ketika seorang kepala desa di Serang, Banten ini tewas setelah disuntik oleh mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit milik Pemprov Banten. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada Wakapolres Serang Kota AKBP Hujara Sumena. Selamat petang Pak Wakapolres. Selamat petang, Bang. Ya, ini kronologisnya seperti apa? Apakah korban memang datang secara sukarela ke rumah sakit untuk berobat lalu kemudian mendapat suntikan atau ia tiba-tiba disuntik oleh mantri tersebut atau bagaimana sebenarnya? Baik, terima kasih, Bang. Pada sore ini kami sampaikan bahwa kronologis kejadian atas dugaan, kami ulangi lagi, sekali lagi dugaan tindak pidana pembunuhan. Jadi pada hari Minggu sekitar jam 13.00 WIB, memang sebelumnya oleh si pelaku ini ada sakit hati karena ada permasalahan pribadi. Kemudian pada jam tersebut si pelaku ini mendatangi rumah korban. Maksud tujuannya untuk menanyakan dan mengklirkan permasalahan ini. Namun oleh si pelaku dari rumah memang sudah mempersiapkan jarum suntik yang di dalamnya sudah diisi dengan obat tidur, ya, obat dephenhydramin. Nah, sesampainya di rumah korban, kemudian pelaku langsung menyuntikkan obat tersebut tepatnya di bahu sebelah kiri tubuh korban. Akibat dari suntikan dan reaksi obat itu, kemudian pelaku langsung si korban langsung pingsan. Nah, karena melihat situasi itu, kemudian si korban dilarikan ke Puskesmas Padarincang. Oleh Puskesmas Padarincang karena tidak bisa untuk memberikan pertolongan kepada korban, oleh si korban selanjutnya ditunjuk ke RSUD Provinsi Banten. Nah, namun dalam perjalanan sebagaimana yang tadi Abang sampaikan, sesampainya di rumah sakit, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Nah, atas kejadian tersebut kemudian anggota kami dipimpin oleh Kasat Reskrim langsung menuju ke rumah sakit dan memang di sana pelaku masih ada di RSUD. Nah, setelah itu pelaku diamankan ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk kami melakukan penyitaan terhadap jarum suntik dan obat yang dipakai. Ya, itu kan tadi disampaikan karena diduga ada sakit hati. Sakit hatinya karena apa, Pak Wakapolres? Ya, Mbak, untuk motif sakit hati yang sebenarnya ini kami masih dalamin. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa untuk kami sampaikan. Hubungan antar pelaku dan korban ini sebenarnya seperti apa selama ini, Pak Waka? Kalau si korban ini kan mantri ya. Kemudian si pelaku ini kan mantri dan korban ini adalah kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Padarincang. Nah, kembali lagi untuk motif sakit hatinya
ini anggota kami masih melakukan penyelidikan, pendalaman, ya, termasuk mempercepat untuk pemeriksaan laboratorium forensik terhadap handphone yang dimiliki oleh baik pelaku maupun korban untuk bisa kami pastikan secara detail apa kira-kira sakit hati untuk bisa kita dapatkan motif di balik tindak pidana ini. Berarti ini bisa dibilang sebuah pembunuhan berencana ya Pak Wakapolres. Dan pelaku ini mendapatkan cairan obat tidur tadi, itu dapatnya dari mana? Apakah mungkin mencoba mencuri-curi dari rumah sakit atau mungkin dia membeli dari sebuah tempat atau gimana Pak? Sementara yang kami dapat karena status dari si pelaku ini adalah mantri di desa tersebut, obat ini ya termasuk stok yang ada di rumahnya tempat praktek yang bersangkutan. Sejauh ini pasal yang dikenakan apa Pak untuk pelaku Pak? Ancamannya seperti apa? Ya, sementara pasal yang kami kenakan 338 pembunuhan, kemudian pasal 351 ayat 3. Kalaupun nanti dari pemeriksaan ahli ternyata dosis suntiknya ini kalau digunakan lebih, berarti kan sudah ada perencanaan yang digunakan oleh pelaku, ya, sudah direncanakan terlebih dahulu. Namun untuk sampai ke kesimpulan itu kami mohon waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Demikian. Baik. Terima kasih AKBP Hujara selaku Wakapolres Serang atas informasinya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.